Halo, perkenalkan, nama saya Elsa Yosefa. Saya bekerja di bidang Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Gunung Mas. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai salah satu topik penting dalam kurikulum literasi digital, yaitu digital safety atau keamanan digital. Di era sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan dunia digital. Bekerja, belajar, belanja, bahkan sekadar berinteraksi sehari-hari. Internet memberikan banyak manfaat, tapi juga menghadirkan risiko jika kita tidak bijak menggunakannya. Inilah mengapa keamanan digital menjadi keterampilan yang wajib kita kuasai. Digital safety berarti upaya untuk melindungi diri, data pribadi, dan perangkat kita dari berbagai ancaman di dunia maya. Ancaman ini bisa berupa pencurian data, penipuan online, perundungan digital, hingga penyebaran berita bohong atau hoaks. Mari kita bayangkan, data pribadi kita itu ibarat kunci rumah. Jika kunci itu jatuh ke tangan orang yang salah, maka rumah kita bisa dimasuki tanpa izin. Begitu pula dengan data pribadi di dunia digital. Maka, dari itu, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Jangan mudah memberikan nomor KTP, alamat rumah, password, atau bahkan foto pribadi ke sembarang orang atau situs yang tidak terpercaya. Selain itu, kita juga perlu menjaga password. Gunakan kombinasi yang kuat, jangan pakai tanggal lahir atau nama panggilan sederhana. Lebih baik menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan lupa menggantinya secara berkala. Keamanan perangkat juga penting. Pastikan selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi, karena pembaruan biasanya berisi perbaikan keamanan. Gunakan antivirus jika diperlukan, dan hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi. Nah, saya ingin menambahkan satu contoh kasus yang sempat viral tahun lalu. Ada seorang pengusaha di Malang yang kehilangan uang hingga 1,4 miliar rupiah hanya karena membuka sebuah undangan pernikahan digital yang dikirim melalui WhatsApp. File undangan itu ternyata bukan undangan biasa, melainkan aplikasi berisi malware. Begitu diinstal di ponselnya, malware itu langsung menguras rekening korbannya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kita berhati-hati terhadap link, file, atau aplikasi yang dikirimkan, meskipun kelihatannya sepele. Tidak kalah penting adalah bijak dalam bermedia sosial. Apa yang kita unggah bisa berdampak panjang, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Hindari menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya. Ingat, satu kali klik bagikan bisa berpengaruh besar. Di lingkungan kerja pemerintahan maupun di rumah tangga, mari biasakan melakukan backup data secara rutin. Simpan salinan di perangkat lain atau di penyimpanan cloud yang aman. Dengan begitu, kalau terjadi kerusakan atau kehilangan, data penting kita tidak hilang begitu saja. Sebagai ASN maupun masyarakat digital, kita juga perlu membangun budaya hati-hati dalam berinteraksi. Jangan mudah tergoda dengan pesan yang berisi link mencurigakan, tawaran hadiah, atau ancaman. Itu bisa jadi modus penipuan atau phishing. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, digital safety bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tapi juga melindungi lingkungan sekitar. Jika kita terbiasa aman di dunia digital, kita ikut menciptakan ruang digital yang lebih sehat, nyaman, dan produktif untuk semua orang. Maka, dari itu, saya mengajak kita semua, mari tingkatkan kewaspadaan, pahami risiko, dan terapkan kebiasaan baik dalam menggunakan teknologi. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama, dan dengan kesadaran ini, kita bisa menikmati manfaat internet tanpa harus takut dengan bahayanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita dalam beraktivitas di dunia digital. Terima kasih.